Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 9 pada bab 3 yaitu pewarisan sifat. Pada bab pewarisan sifat kita akan mempelajari 3 sub pokok bahasan yaitu A. Materi genetik, B. Hukum Mendel. Yang ketiga adalah penerapan pewarisan sifat. Oke, langsung saja kita ke sub pokok bahasan pertama yaitu materi genetika. Mempelajari tentang materi genetika tidak lepas dari bab sebelumnya yaitu sistem reproduksi pada makhluk hidup. Proses sistem reproduksi memerlukan fertilisasi. Disinilah peran orang tua dalam melestarikan keturunannya terjadi, yaitu bagi jantan melepaskan sel sperma, dan bagi betina melepaskan sel telur. Di dalam sel sperma dan sel telur terdapat materi genetika yang akan membawa sifat dari orang tuanya, yang berupa molekul asam nukleat yang kita sebut dengan DNA dan RNA. DNA dan RNA ini kita sebut sebagai gen pembawa sifat orang tua. DNA biasanya terletak pada inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terletak pada inti sel. DNA yang melilit pada protein disebut sebagai histon, dan seluruh untaian DNA yang terbentuk disebut sebagai kromosom. Selanjutnya kita akan membahas struktur DNA dan RNA yang diteliti oleh Rosalind Franklin pada tahun 1950 dengan difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA. Dari gambar A menunjukkan bentuk struktur heliks pada DNA, sedangkan pada gambar B menunjukkan struktur kimia parsial DNA. Pada DNA terdapat 3 ikatan yaitu ikatan glikosida, ikatan hidrogen, dan ikatan fosfodiester. DNA dan RNA terdiri dari subunit nukleotida. Perbedaan pada DNA dan RNA adalah dari bahan penyusunnya. DNA memiliki gula yang disebut deoksiribosa. Sedangkan RNA memiliki gula ribosa. DNA dan RNA sama-sama memiliki gugus fosfat dan basa nitrogen. Perbedaan yang lainnya adalah DNA memiliki 4 senyawa penyusun basa nitrogen yang berpasangan yaitu adenin dengan timin, dan guanin dengan sitosin. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini, pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no
Kemudian kita beralih pada peran materi genetik dalam penentuan pewarisan sifat. Dari setiap individu manusia memiliki sifat dan bentuk fisik yang berbeda walaupun dia bersaudara. Perbedaan ini bisa kita sebut sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Karakteristik yang kalah, dalam fenomena ini karakter yang jarang muncul, disebut sifat resesif. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa, kecil. Karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G, dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G, resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen, dalam hal ini yaitu gen simbol G besar dan gen simbol G kecil, disebut alela. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotip. Sedangkan keseluruhan informasi genetik dari suatu individu disebut genotip. Manusia dewasa memiliki jumlah kromosom sebanyak 46. Angka 1 sampai 22 ini disebut dengan autosom, sedangkan angka 23 sampai 46 ini yang kita sebut dengan genosom. Genosom inilah gen yang menentukan jenis kelamin pada manusia. Penulisan kromosom pada laki-laki dengan simbol huruf besar XY dan untuk perempuan ditulis simbol huruf besar XX. Karyotipe atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22AA-XY dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22AA-XX. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan, haploid. Sehingga karyotipe sel kelamin jantan, sel sperma, adalah 22A-X atau 22A-Y, sedangkan karyotipe sel kelamin, betina, sel ovum, yaitu 22A-X. Masih ingatkah kamu bahwa sel-sel sperma ada yang mengandung kromosom kelamin Y dan ada yang mengandung kromosom kelamin X? Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin perempuan, XX. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki, XY. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial dengan simbol huruf F besar, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental dengan simbol huruf P besar. Up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me.